Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Sinta, yang paling utama adalah membaca ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, saya Edilex dari Lex & Co. Pada edisi kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta. Ibu Sinta mempunyai properti berupa apartemen dan rumah. Nah, pertanyaan pertama, apakah apartemen yang mengalami keterlambatan pembangunan dari jadwal yang telah ditentukan di perjanjian pengikatan jual beli, sebagai konsumen, dapatkah saya mengajukan refund atau pengembalian uang dari developer tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Sinta, yang paling utama adalah membaca ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri. Karena ketika suatu perjanjian pengikatan jual beli sudah ditandatangani, maka inilah yang akan mengikat para pihak sebagai suatu ikatan hukum. Nah, dalam menjawab bagaimana apakah bisa di-refund apa tidak bisa di-refund, itu seharusnya diatur secara rinci di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Nah, namun dari pengalaman saya sebagai praktisi hukum, saya melihat umumnya ada pengaturan mengenai hal ini, namun umumnya juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak pengembang, terutama dalam keterlambatan penyerahan unit yang dijanjikan. Misalnya saja, bisa saja diatur di situ bahwa keterlambatan akan menyebabkan pembayaran denda dari salah satu pihak, dalam hal ini pengembang. Namun jumlah denda yang dibebankan kepada pengembang karena keterlambatan ini bisa juga dibatasi dalam persentase tertentu di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Itu salah satu pengalaman saya. Pengalaman saya yang lain juga saya pernah melihat PPJB yang mengatur denda, tapi tidak ada pembatasan. Dengan demikian betul-betul denda itu akan dibayarkan sampai dengan serah terima unit dilaksanakan. Ini terkait keterlambatan pembangunan. Nah, namun kalau secara spesifik bagaimana dengan refund, ini juga ada yang mengatur, tapi mungkin faktor-faktor yang menyebabkan refund tersebut akan menjadi lebih ketat dibanding sekedar terlambat menyerahkan satuan rumah susun atau rumah. Misalnya, di dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 1994, di situ diatur suatu ketentuan di mana kalau pengembang terlambat menyerahkan unit, pengembang diberikan kesempatan selama 120 hari kalender untuk menyerahkan satuan rumah susun tersebut kepada si konsumen. Nah, lalu di dalam Kepmen Pera tersebut diatur, jika 120 hari itu lewat dan tetap tidak bisa diserahkan, maka perjanjian pengikatan jual beli kemudian dinyatakan batal demi hukum tanpa melalui suatu badan pengadilan atau badan arbitrase, dan juga mengembalikan seluruh uang yang dibayarkan kepada konsumen, ditambah denda dan juga bunga sesuai suku bunga bank yang berlaku. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah ketentuan Kepmen Pera. Nah, namun ketentuan Kepmen Pera ini seharusnya diimplementasikan di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Ketika itu diatur di dalam PPJB, maka itu akan menjadi mengikat, menjadi suatu ikatan hukum bagi para pihak. Namun umumnya hal ini tidak ada di dalam PPJB. Jadi yang mungkin ada untuk refund, keterlambatan yang memang sudah keterlaluan misalnya, atau terjadi sengketa kepemilikan tanah sehingga menyebabkan tidak bisa lagi diserahkan unit-unit yang telah dipesan, atau terjadi force majeure mungkin, suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan si pengembang tidak bisa melanjutkan pembangunan. Nah, ini hal-hal yang umumnya ada diatur dalam PPJB. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan apakah refund itu bisa dilakukan atau tidak, jawabannya perlu melihat ketentuan di perjanjian pengikatan jual beli sendiri dan ikuti mekanismenya. Jika mekanisme itu tidak ada, tentunya selalu bisa diminta kepada pengembang, artinya tindakan di luar perjanjian. Jika memang dirasa untuk tidak meneruskan perjanjian atau melihat bahwa keterlambatan telah terjadi
mekanisme di luar pengadilan, komunikasi di luar pengadilan selalu bisa dibangun oleh konsumen untuk menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pengembang, dan ini juga bisa menjadi salah satu saluran untuk kemudian negosiasi dan terjadi kesepakatan mengenai permintaan konsumen. Apakah itu refund, apakah itu denda, atau hal-hal lain sebagai jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak.